Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Kalimantan, Saudara. Data terakhir pada 21 Agustus 2026, pukul 14.14 waktu Indonesia Barat mencatat titik panas di 5 provinsi di Kalimantan terdapat 1.842 titik. Dengan rincian, Kalimantan Tengah yang menyumbang separuh titik panas yang terdeteksi yaitu sebanyak 976 titik. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak kedua, yakni 489 titik. Kalimantan Timur mencatat 237 titik panas, disusul Kalimantan Selatan sebanyak 125 titik, dan Kalimantan Utara sebanyak 15 titik. Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian di tengah penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh BNPB. Di sisi lain, kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla, Saudara. Sebanyak 76,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara curah hujan kategori rendah masih mendominasi sebagian besar wilayah. Keduanya berpotensi mengurangi curah hujan, meningkatkan kekeringan, dan memperbesar risiko karhutla. Bahkan berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran asap masih terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan. Dan persoalan karhutla kini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga soal kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 21 Agustus 2026, lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten dan kota terdampak langsung kabut asap akibat karhutla di 7 provinsi. 4 diantaranya berada di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak dari 402 kasus menjadi 716 kasus hanya dalam waktu 1 pekan atau meningkat sekitar 78%. Sementara di Kalimantan Barat tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi di Pontianak, Kubur Raya, dan Mempawah. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan konsentrasi utama di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di sisi penanganan kebakaran, pemerintah terus memperkuat pemadaman darat, patroli, dukungan udara, hingga operasi modifikasi cuaca. Di Kalimantan Barat, operasi modifikasi cuaca kembali berpeluang dilakukan pada 23 hingga 27 Agustus apabila kondisi atmosfer ini memungkinkan. Sementara di Kalimantan Tengah, kondisi diperkirakan masih kering hingga akhir Agustus 2026. Puncak musim kemarau sendiri diprediksi masih berlangsung hingga September 2026. Bukan hanya api yang harus dipadamkan, tetapi juga dampak asap yang mengancam kesehatan jutaan warga. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, memantau kualitas udara, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran tidak kembali meluas.